Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Islam yang mulia ini, pada awalnya orang-orang di Mekah menganggap itu adalah persoalan yang biasa sehingga mereka cuek saja, tidak memperhatikan dan menganggap sesuatu yang tidak akan mengganggu keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Tapi ketika orang-orang di Mekah perlahan-lahan mulai bergabung dan ikut dalam barisan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pembesar-pembesar kafir Quraisy mulai merasa terganggu dan mereka kemudian merencanakan untuk menghalangi dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah permusuhan terhadap dakwah yang diinisiasi oleh orang-orang kafir Quraisy, khususnya para pembesar-pembesar Quraisy, karena kekhawatiran dan ketakutan akan tergesernya pengaruh mereka dan hilangnya keyakinan-keyakinan yang selama ini mereka anut dari masa-masa yang lalu. Pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk-bentuk permusuhan dakwah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, yang pertama adalah upaya penganiayaan dan pembunuhan terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bergabung dengan barisan dakwah beliau. Kita mengingat bagaimana keluarga Yasir dibunuh dengan sangat sadis, dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy karena mengikuti keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mengingat bagaimana peristiwa yang menimpa Bilal bin Rabah, bagaimana beliau ditindih batu dadanya di padang pasir yang sangat panas, kemudian beliau tetap berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditindih batu, kemudian diminta agar keluar dari agama Islam, keluar dari keyakinan ini. Akan tetapi Bilal bin Rabah begitu teguh memegang keyakinannya dan mengatakan ahad, 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 bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, dan Tuhan itu satu. Penganiayaan ini berlangsung terus-menerus, akan tetapi penganiayaan demi penganiayaan tidak mampu menggeser dan menggoyahkan keyakinan umat Islam pada masa itu. Maka kemudian pembesar-pembesar kafir Quraisy mereka berkumpul, mereka rapat di sebuah tempat untuk menyusun strategi baru, menyusun rencana-rencana baru untuk menghalangi dakwah ini. Maka muncullah sebuah upaya yang kedua yang lebih besar lagi untuk menghalangi dakwah Rasulullah Muhammad SAW, yaitu menyebarkan propaganda-propaganda busuk, baik itu di kota Mekah maupun di luar kota Mekah. Mereka kemudian sepakat untuk menuduh Rasulullah Muhammad SAW sebagai tukang sihir, sekalipun sebenarnya kesepakatan ini tidak disetujui oleh semua yang hadir di tempat itu. Ketika propaganda bahwa Rasulullah SAW tukang sihir itu tidak berhasil, dan orang-orang Islam yang lemah, yang dhaif, kemudian tidak kuat menghadapi tekanan, Rasulullah SAW meminta mereka hijrah ke Habasyah untuk mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi. Akan tetapi kafir Quraisy mengirim lagi utusan ke sana dengan membawa isu-isu yang bisa merusak nama baik Rasulullah, bisa merusak nama baik agama ini. Mereka menuduh bahwa orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW adalah orang-orang yang terusir karena mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, yang memisahkan anak dengan orang tuanya, yang memisahkan istri dan suaminya. Pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari gambaran ini bisa kita melihat bahwa dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW tidak berjalan mulus disebabkan karena orang-orang kafir Quraisy, khususnya para pembesar-pembesar mereka, tidak ingin posisi mereka tergeser, tidak ingin pengaruh mereka kemudian meredup, dan tidak ingin ada perubahan yang terjadi di kota Makkah. Maka mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan penindasan dengan cara penganiayaan, propaganda, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal ini menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa penganiayaan, kemudian propaganda,
atau stigmatisasi terhadap dakwah akan terus berjalan, akan terus berlangsung dari awal turunnya agama ini sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh mereka? Yang dilakukan oleh mereka untuk menghalangi dakwah ini adalah isolasi terhadap pejuang-pejuang dakwah. Isolasi terhadap Rasulullah SAW dan isolasi terhadap para sahabat. Mereka melakukan pemboikotan. Tidak ada izin terhadap penduduk kota Mekah untuk melakukan transaksi perdagangan. Tidak boleh ada pernikahan ya dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 bentuk permusuhan dakwah terhadap ajaran Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari pemuka-pemuka kafir Quraisy saat itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.